Bismillahirrahmanirrahim. Ada genteng di bawah kolong. Ustadz Ganteng lagi mau ngomong. Wah. Ada sampan di pinggir sawah. Ustadz Tampan lagi mau ceramah. Apalagi pergi ke Mekah bawa kelengkeng. Pesantren modern Nur Ar-Rodiyah bukan kaleng-kaleng. Wah, itu yang penting ya sponsornya ya. Takbir, takbir. Al-Muhtaramun wal Mukarramun yang kita hormati dan kita muliakan bersama, tentu keluarga besar dari Pesantren Nur Ar-Rodiyah, Bapak Pembina, Bapak Pimpinan, Bapak pendiri dari pesantren kita yang malam hari ini langsung diwakilkan oleh Kiai kita, Kiai Haji Firman Syah, sesuai dengan namanya. Kalau sudah Syah itu, kalau nggak jadi orang kaya, jadi ulama, gitu ya. Ustaz Tamrin Munte ya. Profesor Abdullah Syah, Ketua MUI ya kan, Bapak Hanif Syah, orang kaya di Sumatera Utara ya. Alhamdulillah beliau dapat dua-duanya, sudah jadi kiai kaya lagi. Tepuk tangan dulu buat beliau lah ya. Baik, selanjutnya ada direktur kita yang telah menyampaikan motivasi di awal tadi ya, Ustadzul Al-Kiram, Ustadz Lubis, sesuai dengan marganya, luar biasa ya. Dan ini guru saya nih, Pak Dr. Tamrin, kok sampai di sini ya. Ini bikin grogi ceramah ini ya. Untung Bapak juga nggak pakai sorban ya. Ini gaya anak muda. Kalau ini Abu Bakarnya, di sini Ali bin Abi Thalibnya begitu ya. Insya Allah. Syahdu sekali tadi zikir yang telah dipimpin. Juga ada guru saya di sini, Kiai Haji Aidan Darussalam. Ya, dulu sempat menjadi guru dan ustadz saya dan sahabat-sahabat para asatiz wal asatidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ustadz bilang stand up please, ya, anak-anak ustadz semua berdiri bilang apa? Yes sir. Apa? Jadi kalau dia bilang stand up please, berdiri dengan tegak, Ustadz mau lihat kesigapan santri-santri Nur Ar-Rodiyah sebagai the next leader, pemimpin di masa yang akan datang, kira-kira sigapnya bagaimana. Kalau dibilang stand up please, berdiri, yes sir, sambil berdiri. Kalau dibilang sit down please, maka duduk dengan mengatakan thank you sir. Apa? Thank you sir. Kita coba ya. Stand up please. Yes sir. Berdiri dulu ya, serem Pak ngomong yes sir-nya serem, setelah berdiri baru semuanya tetap yes sir. Wah, ini seragam ya. Kita coba stand up please. Yes, sir. Stand up please. Yes, sir. Sit down please. Yes, sir. Sit down please. Yes, oke, takbir. Baik, alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan. Alhamdulillah, the most famous boarding school in North Sumatra. Ya, setelah tahun 2020 ada pesantren yang paling terkenal di Sumatera Utara. Ternyata nama pesantrennya Nur Ar-Rodiyah. Jadi alhamdulillah malam hari ini Ustadz telah sampai di salah satu pesantren. Di tahun 2020 pesantren termasuk pesantren yang paling famous, paling dikenal di Sumatera Utara. Dan tidak salah sebagaimana Ustadz katakan tadi, ke Mekah bawa kelengkeng, ternyata pesantren Nur Ar-Rodiyah bukan kaleng-kaleng. Sampai atasnya saja lapisannya emas. Terpaksa Ustadz mesan jas warnanya emas. Wah, ini khusus ini bayarannya kayaknya pakai emas batangan nih kayaknya. Subhanallah ya. Baik, adindaku sekalian, salawat dan salam ke junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah
salam alaika salawatullah alaika. Bismillah wa bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ahtini mahabbatak wa ma'rifatak. Malam hari ini ya Allah, hamba titipkan setiap jiwa sanubari kolbu dari anak-anak kami, pendengaran dan penglihatan mereka di sisimu, agar kiranya 1 jam ke depan motivasi hijrah santri juara mendunia masuk di dalam relung kalbu mereka dan menjadi energi yang positif untuk masa depan yang cerah untuk adik-adik dan anak-anak santri Nur Ar-Rodiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang coba duduknya yang fokus dulu, duduknya yang fokus ya. Insya Allah nggak lebih dari 1 jam kita akan sama-sama mencari motivasi ya dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan dan Rasulullah pada malam hari ini setelah zikir dan selawat yang dipimpin oleh Tuan Guru kita Dr. Al-Hajj ya, Bapak kami, ayahanda guru kami Pak Tamrin Munti, semoga malam hari ini keberkahan turun di pesantren kita dan Allah mentakdirkan semua santri yang duduk di sini insya Allah menjadi santri juara dan mendunia. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak Haji Muhammad Nur Abu Bakar, orang tua ayahanda kita yang kemudian berinisiasi, berpikir tentang bagaimana kota Tanjung Pura ini mempunyai sejarah besar, bukan hanya sebagai kota santri, tapi kotanya para ulama. Kotanya para ulama. Masjid Azizi Tanjung Pura menjadi saksi bagaimana orang-orang yang berada di Brunei Darussalam, di Singapura, di Burma yang sekarang menjadi Filipina, dari Malaysia berbondong-bondong mengenyam pendidikan datang ke Tanjung Pura. Jadi Tanjung Pura dikenal sebagai kotanya para ulama sampai hari ini, di mana tempat kita berguru, bersuluk dan berthariqah. Besilam merupakan bagian dari salah satu thariqah Nasabandiyah Al-Muktabar wal-Masyhurah se-Asia Tenggara. Dan tuan guru kita yang berada di Besilam, siapapun tuan gurunya, menjadi tuan guru thariqah se-Asia Tenggara. Maka sudah lurus dan benarlah hadir pula bersama kita almarhum Dr. Sofyan Saha yang bersama-sama memberi motivasi kepada ayahanda kami agar kiranya sudah mempunyai rumah sakit yang menjembuhkan jasmani, bagaimana agar kiranya keluarga besar Bapak Al-Hajj ayahanda kita bersama atau kita bersama bisa membuat yang menyembuhkan batin, tidak hanya menyembuhkan jasmani. Kalau jasmani ada rumah sakit bidadari, di sini menyembuhkan batin-batin agar kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk keluarga besar pendiri dari pesantren kita ini. Semoga dimuliakan Allah di sisinya, dimuliakan Rasulullah di sisinya, dan insya Allah semua menjadi pahala jariah ilmun yuntafa'u bihi dari ribuan santri yang akan menjadi bagian dari alumni pesantren ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya malam hari ini kita kirimkan rindu dan cinta kita buat ayah dan bunda, papa dan mama, abi dan umi, buya dan umi yang ada di rumah. Semoga di malam hari ini ada getaran rindu yang dihantarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam hatinya, bahwa rindu itu bukan harus bertemu, tapi ternyata rindu yang lebih indah adalah rindu di dalam doa.
Bercahaya hati ayah dan bunda kita, sehat-sehat di rumah, sabar menanti kita sampai menjadi wisudawan santri dari pesantren Nur Ar-Rodiyah dan mencapai semua cita-citanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan sama-sama mencari motivasi dan inspirasi dari surah Al-Mudassir. Apa artinya Al-Mudassir? Orang yang sedang berada di dalam selimut, dan itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah surat dan ayat yang akan mengeluarkan kita dari selimut kehidupan kita. Tadi kata Ustadz, bagaimana yang malas menjadi rajin, bagaimana yang ngantuk gak jadi ngantuk. Kita baca surat Al-Mudassir dengan fadilah surat ini. Semoga semua adik-adik akan keluar dari selimut kegelapannya dan kehidupannya menjadi terang benderang. Kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Surah Makkiyah, surah ke-74 ayat 1 sampai dengan 7. Baik, yang pertama, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, bangkitlah sang juara. Inilah motivasi kita hari ini. Everybody of you is champion. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang juara. Allah mengatakan apa? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua anak-anak Ustadz adalah juara sesuai dengan juaranya masing-masing. Ada multiple intelligentsia, kecerdasan yang bermacam-macam. Ada yang cerdas dengan suaranya, maka menjadi seorang penyanyi. Ada yang cerdas dengan seni lukisnya, maka menjadi seorang pelukis, menjadi kaligrafer. Ada yang cerdas dengan linguistiknya, dengan bahasanya, akhirnya bisa menjadi seorang motivator dan penceramah. Ada yang cerdas karena matematikanya, ada yang cerdas karena fisiknya, maka menjadi olahragawan. Ya ayyuhal mudassir, adik-adik harus menemukan semuanya di mana juara kita masing-masing. Kepada para asatis, kepada para kiai, tugas besar kita terhadap anak-anak ini adalah menemukan potensi-potensi terbesar dari mereka. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita, bagaimana Abu Bakar yang hebat dengan kebijaksanaannya dan imannya lebih besar dari iman seluruh manusia di muka bumi. Bagaimana Umar bin Khattab mempunyai kelebihan dengan keberaniannya. Bagaimana Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang paling santun, lembut, dan paling pemalu. Kalau Abu Bakar adalah orang yang bijaksana, Umar bin Khattab kalau lewat setan nggak perlu diruqyah, setannya sembunyi ketakutan. Kalau Utsman bin Affan, malaikat pun malu melihat diri. Lain lagi dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Nabi yang paling cerdas dan yang paling pintar intelektual. Ini keunggulan masing-masing. Jadi hari ini tugas kita dalam motivasi hijrah santri juara. Setiap santri adalah juara. Temukan juaranya masing-masing di dalam dirinya masing-masing. Ini yang pertama. Ya, maka apa kunci pertama agar kita menjadi sang juara? Qum fa'anzir, bangun, bangkitlah, lalu berilah peringatan. Dan peringatan yang pertama, semua pegang dadanya. Good. Ya, pegang semua dadanya. I'm with Allah.
Bismillah. I'm with Allah. Bismillah. I'm with Allah. Ini kunci pertama menjadi seorang yang juara. Kenapa Nabi Muhammad, kenapa Abu Bakar As-Siddiq, kenapa Ali bin Abi Thalib selamat dari serangan yang namanya kafir Quraisy? I'm with Allah. Karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Tangga sukses. Ya. Jadi hari ini anak-anak ustadz sedang dihijrahkan. Dari mana? Dari kampungnya. Dari mana? Dari rumahnya. Nabi saja harus berhijrah dari tempat kelahirannya Mekah menuju Madinah. Para sahabat mengikuti, para muhajirin mengikuti. Hari ini anak-anak ustadz sedang dihijrahkan menuju suksesnya. Untuk apa? Bismillah, I'm with Allah, agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga sholatnya, dijaga Qur'annya, ya, dijaga wudhunya, diajarkan ilmu-ilmu agama, dekat dengan masjid. Kalau di rumah sana belum tentu kita belajar tentang Al-Quran, belum tentu kita sholat 5 waktu di masjid, belum tentu anak-anak ustadz kenal nama puasa Senin, Kamis dan berpuasa, belum tentu anak-anak ustadz kenal dengan namanya tahajud, bangun di sepertiga malam, mengguncang langit dengan doa, meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah way of success, jalan kesuksesan yang sedang dijalani oleh adik-adik. Dan ini masih di tangga pertama, anak-anak. Hijrah ini masih yang awal. Pesantren Nur Ar-Rodiyah masih menjadi bagian dari door of success, pintu kesuksesannya, belum sampai pada puncak suksesnya. Dan kunci suksesnya sudah benar, amit Allah. Nabi Musa bisa membelah laut merah, kenapa? Karena bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa api Raja Namrud tidak membakar dari kulitnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam selamat di dalam perut ikan hiu itu dan berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Inilah perut ikan hiu sementara itu. Inilah kita yang sedang dijaga Allah dari panasnya api narkoba, dari panasnya api pergaulan bebas, dari panasnya api anak-anak yang durhaka di luar sana. Anak-anakku, hari ini semua sedang dihijrahkan Allah datang ke pesantren Nur Ar-Rodiyah, pesantren yang penuh cahaya dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. I'm with Allah. Bismillah. Kita berterima kasih kepada ayah dan ibunda kita. Kalau hari ini kita sedang dihijrahkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tangga suksesnya. Ustadz Firman Syah pernah di pesantren, saya pernah di pesantren, tuan guru kita pernah di pesantren, ustadz waktu kecil sama seperti adik-adik sekalian, tamat SD langsung masuk pesantren, nangis ustadz, nangis. Itu adalah manusia, ya, tapi dipertahankan karena ini adalah tangga menuju kesuksesan. Pulang orang tua di balik pintu lemari nangis, tapi malu sama teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah, ya, sudah bersama-sama berjalan menuju kesuksesannya. Maka hari ini I'm with Allah. Bismillah, kita sudah bersama Allah di pesantren ini. Semoga Allah menjaga adik-adik sekalian. Ihfadillah yahfazuka, kata Nabi Muhammad, ihfadillah tajid tujahaka. Keep in Allah, Allah keep in you. Kami titipkan semua anak-anak kami ini, ya Allah, di dalam genggaman. Betahkan mereka di pesantren ini, sahabatkan mereka di pesantren ini, saling melengkapi, ya, saling memberi kehangatan persahabatan. Dan inilah keluarga baru kita, dan pesantren adalah sebagai ibu baru kita. Insya Allah. Kita sekarang menanyakan komitmen dan semangat adik-adik sekalian, ya. Jadi kalau Ustadz bilang santri, gitu ya, harus sampai kelas berapa? Kelas 6 ya. Santri harus sampai wisuda. Wah, santri harus sampai wisuda menjadi santri. Bisa? Oke, semua angkat tangannya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. I'm with Allah.
Ya Allah, kokohkan jiwa kami, semangatkan hidup kami sebagai santri di pesantren modern Nur Ar-Rabiah sampai wisuda, sampai wisuda. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Insya Allah ini yang pertama adik-adik, ya. Zero to hero. Ustadz 95 masuk pesantren, 98 tamat di pesantren Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi, 2001 tamat di pesantren Darul Arafah Raya, 2005 tamat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya. Dan 2010 kembali ke Kota Medan, ya. Jadi Ustadz 6 tahun di pesantren, 6 tahun di pesantren, ya. Ini gayanya belah tengah. Oh, ini zaman dulu begini kalau anak muda, ya. Belah tengah. Ini gaya waktu menjadi seorang motivator. Ustadz juga seorang motivator. Cuman karena ini acara di pesantren, Ustadz menggunakan juga, ya. Baik, zero to hero. Inilah perjalanan hidup, dan insya Allah nanti kita sama-sama bagaimana perjalanan hijrah sebagai seorang santri yang juara dan mendunia. Baik, anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah warabbaka fakabbir, ya. Agungkanlah Tuhanmu, besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada masalah di pesantren ini, ada kesedihan, ada kerinduan, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja pohon dia ingin sujud, ini burung saja sujud, ini batu saja ikut sujud. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah, jangan lemah dirinya. Kalau sudah ingin minta pulang, ingin keluar dari pesantren, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, besarkan diriku ya Allah, agar mampu menjalani proses kesuksesan di pesantren Nur Ar-Rabiah. Jangan biarkan orang tua bersedih hati. Ini semua orang tua, ini ada ponakan saya 2 di sini, Ustadz Firmansyah, ya. Jadi walaupun cara nggak langsung kita juga ikut mempromosikan, ya. Makanya closing, makanya saya diundang sama Ustaz Firman. Kalau enggak ya. Ada namanya Faiz Idris. Mana Faiz ini? Faiz mana Faiz? Baru masuk tahun ini. Kemana dia? Nanti disuruh foto sama ayah mamahnya, ya kan? Ada juga si Aska Hutasud, ya. Ya. Ini ayah beliau mempunyai lembaga training dan motivasi, ya, namanya Bang Tarmizi Hutasud. Kita sering bekerja sama, dan ayah beliau juga motivator tingkat nasional. Tepuk tangan buat Azra Hutasud, ya. Karena Ustadz sering ngisi motivasi dan ngisi ceramah di kantor bapaknya, maka abangda kita itu terinspirasi untuk masukkan anaknya ke pesantren. Kira-kira pesantren mana? Kita arahkanlah kiblatnya ke arah Silam, ya kan? Karena kita tengok ada tuan guru di sana, gitu ya. Insya Allah barokah. Dan ada juga Faiz, ayahnya seorang komandan Brimo. Hati-hati adik-adik, jangan macam-macam sama dia. Bapaknya Brimo, ya. Itu sepupuan Ustadz. Jadi ini semua adalah sama. Satu ayah, satu ibu. Kalau sudah di pesantren, kita semua adalah saudara. Tidak boleh saling mengucilkan, tidak boleh saling menghinakan, tapi harus saling membesarkan dan menghebatkan. Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah dan kita saling membesarkan sesama sahabat-sahabat kita. Nggak boleh saling mengkerdilkan, nggak boleh saling menghinakan, apalagi saling memukul. Itu tidak diajarkan di dalam agama Islam. Jadi warabbaka fakabbir, besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan, agar kiranya adik-adik bisa menghadapi rintangan dan halangan menuju santri yang sukses, juara dan mendunia. Baik, ini siapa Ustaz? Ini adalah hafiz Quran dalam keadaan buta. Hafiz Quran dalam keadaan kesehatannya yang tidak biasa, disabilitas, ya. Ini siapa ini? Namanya Azza, ya. Dalam keadaan Nazza namanya nih, ya. Dalam keadaan apa? Tahu adik-adik sakit, apa nama sakitnya? Tidak normally, ya, autis, ya. Syaratnya tidak sehat, kanannya tidak bisa lurus, kakinya tidak bisa berdiri, dalam keadaan autis, tapi hafal Quran berapa juz?
30 juz. Ya. Ada lagi ini buta. Ya, ini semua dalam keadaan tidak normal, disabilitas. Ini namanya Syekh Amar Bugis. Ini orang Amerika, sekarang tinggalnya di Arab Saudi. Dari umur 2 tahun dia tidak bisa berjalan. Tapi umur 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi doktor S3, ya. Walaupun dalam keadaan cacat, dan menjadi juru bicara dari Raja Arab Saudi. Alhamdulillah di sini ada kelas eksekutif yang khusus menjadi hafiz Quran dan mendapatkan kelulusan pesantren. Walaupun kelasnya reguler, tidak menutup kemungkinan kalau mau jadi hafiz Quran. Jadi presiden silahkan, jadi jenderal silahkan, jadi profesor silahkan, silahkan semuanya. Jadi pengusaha silahkan, tapi lebih keren kalau presidennya hafiz Quran, jenderalnya hafiz Quran, pengusahanya hafiz Quran, profesornya hafiz Quran. Inilah kita harus termotivasi dengan hijrah. Kalau anak yang buta, kalau anak yang cacat saja siap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua anaknya dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, maka alhamdulillah adik-adik malam hari ini masih dengan penuh semangat tinggal dan hidup dan belajar di pesantren Nur Ar-Radiyah, karena kita dalam keadaan sehat. Yang tidak sehat saja bisa, apalagi yang sehat. Ini yang kita sebut dengan apa? Takbir, ya. Wa rabbaka fakabbir. Selama kita besarkan Allah, walaupun buta, insya Allah bisa menjadi hafiz Quran. Walaupun kemudian dalam keadaan penyakit yang mendera, cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ternyata semuanya juga bisa menjadi hafiz Al-Quran. Kita lihat, ya, ada video dari seorang anak yang buta, ya, yang diajarkan namanya Allahumma shalli ala Muhammad, Mu'az, ya. Ini videonya kalau muncul, bentar ya, maaf berarti nggak ada, ya, harusnya ada tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, berarti tidak ada. Baik. Yang kedua, sebagai motivasi kita, ini Ustaz hilang. Ada Ustaz sana? Ali, bukakan. Tadi ada gambar siapa? Profesor B.J. Habibie. Nah, ini juga bagian dari motivasi buat adik-adik. Profesor B.J. Habibie presiden yang keberapa? Ketiga. Profesor B.J. Habibie umur 14 tahun menjadi yatim. Ayahnya meninggal dunia. Siapa yang umurnya 14 tahun? Angkat tangan. Sudah di atas semua? 14 tahun, ya. Umur 14 tahun nggak punya ayah. Siapa itu? Profesor B.J. Habibie. Ya, baik. Oke, kita mau terus. Oke, ini adalah motivasi. Allah Ustaz, bukan saya, nggak bisa. Tutup nih. Jadi Profesor B.J. Habibie adalah seorang anak yatim umur berapa tadi? 14 tahun. Ya. Tapi dalam kisahnya, anak kecil dari Parepare, Provinsi Sulawesi ini, yang ayahnya Bapak almarhum Alwi Habibie adalah seorang petani dan ibunya cuman seorang tukang pedagang kue. Tapi cita-citanya tidak tangguh, go internasional. Dia ingin kuliah di Jerman, sekolah di Jerman, dan bisa membuat pesawat terbang. Ya. Loh, ganti oleh sendiri. Gak mau dia. Kontak-kontak ya. Bisa kan? Hilang sendiri dia. Baik. Jadi kisah Profesor B.J. Habibie memotivasi dan menginspirasi. Jangankan dari Medan ke kota Tanjung Pura, Profesor B.J. Habibie dari Sulawesi Parepare ingin hijrah kemana? Lintas negara, bukan lagi hanya lintas kota. Adik-adik cita-citanya ini baru sampai di Tanjung Pura sudah sedih, sudah cengeng. Bagaimana mau jadi orang
sukses. Kalaulah Cristiano Ronaldo cuma berada di Portugal, nggak berangkat dianya ke Real Madrid Spanyol, tidak berangkat lagi dia ke Inggris Manchester United, dia tidak berangkat ke Italia Juventus, maka Cristiano Ronaldo akan menjadi pesepak bola kelas kampung. Betul nggak Ustaz? Ini semangat hijrah tadi ya. Maka hari ini Profesor B.J. Habibie menyatakan kepada ibunya, Mak, Habibie nanti mau sekolahnya sampai ke Jerman. Mak, Habibie mau membuat pesawat terbang karena di Jerman ada sekolahnya. Padahal ayahnya baru meninggal dunia. Karena mamanya Profesor B.J. Habibie kenal sama Allah, dia katakan apa? Nak, memang ayah baru meninggal dan engkau menjadi seorang anak yatim, tapi kita masih punya Allah. Bismillah, I'm with Allah. Selama masih ada Allah, nak, mama berdoa di dalam sholat mama, Habibie berdoa di dalam sholatnya, insya Allah anak mama sampai ke Jerman dan bisa membuat pesawat terbang. Subhanallah ya. Udah bisa Ustaz? Oke, kita ini dulu ya, langsung ke Habibie. Biasanya Ustaz, kenapa? Langsung ke Habibie saja, langsung ke Habibie aja. Maksudnya di kondisinya langsung ke Habibie. Terus apa ya? Close dulu, oke. Mana di Habibie aja langsung, yang sendiri ya. Baik, adik-adik sekalian, takbir, takbir. Jadi tercatat dalam sejarah Profesor B.J. Habibie tidak hanya hijrah ke kota Jerman, tapi menjadi orang tercerdas di Jerman. S1, S2, S3-nya selesai di umur 28 tahun. Umur berapa? Dengan nilai tertinggi dan termasuk orang Indonesia tercerdas dan 10 orang tercerdas di dunia, dan orang Indonesia pertama kali bisa buat pesawat terbang. Kenapa? Hijrah dari Indonesia menuju Jerman, menuntut ilmu ke Jerman. Ini salah satu kunci yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah Profesor B.J. Habibie ya, yang menjadi presiden di dunia satu-satunya. Presiden yang bisa membuat pesawat terbang di dunia cuma satu. Namanya siapa? Profesor B.J. Habibie. Dan orangnya solehnya luar biasa, tahajudnya nggak pernah tinggal. Bahkan di dalam buku biografi Profesor B.J. Habibie, ketika aku berpikir tentang bagaimana rangkaian pesawat-pesawat itu akan bisa terbang, di sudut sana seorang Ainun, istrinya Profesor B.J. Habibie, sedang berdoa di atas sajadahnya di sepertiga malam tahajudnya, mengatakan, duhai Allah, mudahkanlah suamiku dalam urusannya untuk mencapai cita-citanya. Jadi ternyata pesawat terbang yang kemudian bisa terbang itu amit Allah, ada doa tahajud di sana, doa yang mustajab di waktu sepertiga. Makanya kalau adik-adik kalau mau jadi orang sukses, dari sekarang sudah mulai belajar, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Insyaallah dimuliakan dan dimudahkan semua cita-citanya. Baik, wasiyabaka fatahhir. Apa artinya? Bersihkanlah pakaianmu. Apa yang dibersihkan Ustadz? Ketidakmungkinan. Sehebat-hebatnya Profesor B.J. Habibie, dia pernah menjadi anak bayi, betul? Sehebat-hebatnya Bung Karno juga pernah menjadi seorang anak bayi. Pernah kecil seperti adik-adik ini. Maka siapapun, if you want to be success, you must follow the great success man. Kalau mau jadi orang sukses, mencontoh orang-orang yang pernah sukses. Siapa yang mau jadi Habibie di masa yang akan datang? Angkat tangan. Pelajari hidup Habibie di umur 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Apa yang diperbuat oleh Habibie? Baru adik-adik bisa seperti Habibie. Siapa yang mau jadi pemain bola internasional? Angkat tangan. Siapa pemain bola favoritnya? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, baca sejarah dan kisah Cristiano Ronaldo. Waktu SMP nggak bisa bayar uang sekolah, diusir sama sekolahnya. Jadi Cristiano Ronaldo SMP saja tidak tamat.
Akhirnya dia bercita-cita dan bertekad harus menjadi pemain bola profesional. Dan sekarang sebagai pemain bola terbaik dunia dan duitnya triliunan karena main bola. Ini juara apa namanya? Namanya fisik smart, kecerdasan fisik. Cristiano Ronaldo nggak pinter fisika, Cristiano Ronaldo nggak pinter matematika. Kalau pinter repot, waktu dia mau nendang bola, dia bukan nendang, diukur dulu. Wah, berapa besar dari gawangnya, berapa diameter bolanya, berapa kira-kira tendangannya. Tapi nggak pakai matematika, dia pakai kecerdasan smart, dia tendang saja dan bolanya akhirnya gol. Itu namanya fisik smart. Kalau dia pinter matematika sama fisika nggak jadi nendang, ngitung dulu ya. Jadi adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, sucikan pakaianmu. Pak Soeharto bapaknya bukan presiden, Bung Karno bapaknya bukan presiden, Pak Harto bapaknya seorang petani di desa Kemusuk, Yogyakarta. Bung Karno cuma seorang buruh honorer pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Anaknya jadi presiden. Siapa yang menjadi ulama? Angkat tangan semuanya. Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Wah, main bola, pemain bola yang hafiz Quran. Amin. Mau jadi pilot yang hafiz Quran. Amin. Yang mau jadi profesor yang hafiz Quran. Inilah yang disebut dengan muslim intelektual muslim. Kenapa harus sekolah ke pesantren, Ustaz? Supaya nggak seperti anak-anak yang di luar. Taunya cuma dunia saja. Di pesantren dua-duanya harus bisa, ya. Walaupun ada Cristiano Ronaldo, ada nama pemain bola muslim. Siapa namanya? Zinedine Zidane. Dari mana itu? Dari Prancis. Rumahnya di daerah Percut-Setuan lewat Batang Kuis. Prancis ini ya. Prancis ya. Jadi Zinedine Zidane itu muslim. Ya, pemain terbaik dunia pada masanya. Perancis juara dunia. Cristiano Ronaldo belum bisa membawa Portugal jadi juara dunia. Zinedine Zidane sudah bisa. Real Madrid juara champion, ya. Klasiko masuk yang Spanyol. Sekarang udah sempat menjadi pelatihnya Real Madrid. Ini agamanya Islam. Bukan berarti kalau Islam berarti tidak bisa menjadi seorang pemain bola. Ozil ketika bersama di Real Madrid sama Cristiano Ronaldo, setiap di pemberangkatan bis pemain itu, Ozil selalu membaca doa. Apa yang dia baca? Surat Al-Fatihah. Kemudian Cristiano Ronaldo nanya, baca apa di dalam doa agamamu? Namanya adalah Al-Fatihah. Cristiano Ronaldo minta diajari surat Al-Fatihah. Dan konon disampaikan dalam sebuah majalah, Cristiano Ronaldo sudah bisa dan hafal membaca Al-Fatihah karena dia juga punya anak angkat dari Aceh. Cristiano Ronaldo menyumbang dan menyedekahkan hartanya kemana? Ke Palestina, ratusan miliar. Padahal agamanya belum. Moga-moga lah Cristiano Ronaldo dapat hidayah masuk Islam. Cristiano Ronaldo tidak bertato. Supaya apa? Bisa donor darah setiap masa bulannya. Jadi dia termasuk salah satu pemain bola yang sehat. No drug, ya, nggak pakai tato, nggak suka minum. Ini bagian dari cara sehat. Padahal agamanya bukan dan orang yang paling suka bersedekah. Waktu dia kecil belajar main bola di sebuah klub, ada salah satu restoran dekat tempat mereka latihan. Setiap jam 11 malam pulang latihan, itu kan belum makan. Jadi nunggu di restoran, nunggu lauk-lauk yang tersisa sebelum dibuang dikasih sama Cristiano Ronaldo. Ya, ada seorang ibu penjaga restoran. Jadi dibanding dibuang dikasih sama Cristiano Ronaldo. Ini makanan bekas. Kalau enggak besok basi, nggak bisa dijual. Dikasih sama Cristiano Ronaldo. Hampir setiap malam, setiap latihan. Begitu Cristiano Ronaldo sukses, dia tidak lupa. Dia cari ibu-ibu yang ngasih makan itu. Dia belikan rumah, dia belikan mobil. Oh gitu. Sekarang sama cita-citanya. Ini ada ustadz dan ustazah bercita-cita, kalau besok sukses ya Allah, mudahkan menghajikan dan mengumrohkan guru-guru kami di pesantren Nur Ar-Rodiyah. Amin. Siapa yang mau menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tuanya? Angkat tangan. Wah, alhamdulillah. Siapa yang mau menghajikan dan mengumrohkan guru-gurunya? Angkat tangan.
Oh, kok dikit, yang lain nggak banyak nih semua ya. Ini bagian dari hijrah doa. Yang angkat tangan, insya Allah berarti akan disukseskan Allah Subhanahu. Kita ulangi lagi. Yang angkat tangan berarti dia akan dikayakan. Yang angkat tangan berarti dia disukseskan, dihijrahkan dengan doa malam hari ini. Siapa yang mau menghajikan dan mengumrahkan kedua orang tuanya, angkat tangan. Siapa yang mau menghajikan dan mengumrahkan guru-gurunya, angkat tangan. Ini berarti doa. Amin amin ya rabbal. Gak bisa menghajikan mengumrahkan kalau abang gak sukses, karena umrah pakai duit. Maka mau tidak mau karena doa kita, ya Allah mudahkan hamba untuk menghidupi anak-anak yatim dan fakir miskin. Kan nggak bisa miskin, harus jadi orang sukses. Baik ya, wasiyabaka fatahir. Maka yang kedua apa? Unbearable. Apa? Oke, yang pertama pegang dadanya. Bismillah. Amin Allah. Amin Allah. Unbearable. Unbearable. Mana tangannya di depan? Unbearable. Unbearable. Aku bisa menjadi santri yang juara mendunia. Ya, inilah dia adalah anak-anak pesantren Nur Ar-Radiyah ya. I'm with Allah, I'm be able. Champion in my system. Bagaimana juara itu ada dalam diri adik masing-masing. Ini adalah santri-santri. Dulunya santri. Ini siapa? Pak Din Samsudin. Kenal ya? Ketua Muhammadiyah. Ini siapa? Mantan Kapolri. Namanya Pak Badrodin Haiti. Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dulu adalah seorang anak santri. Ini siapa? Jenderal besar Panglima Sudirman, jenderal pertama di Indonesia, santrinya Kiai Subki. Ada ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid. Ada ulama, bahkan sempat menjadi calon wakil presiden dan menteri kalau tidak salah, Ustadz Kiai Haji Hasim Huzadi. Ada mantan ketua MPR siapa? Bapak Reformasi Amin Rais. Ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia. Ada Profesor Mahfud MD, sekarang menjadi menteri. Dan banyak jutaan lagi santri di Indonesia yang sukses dengan santrinya ya. Baik, berikutnya adalah warujza fahzul. Tinggalkan semua pekerjaan yang keji dan sia-sia. Apa itu? I'm the champion. Saya adalah juara. Oke, semuanya. I'm with Allah. I'm the able. I'm the champion. I'm the champion. I'm the champion. Aku adalah juara. Ya. Ini videonya nggak connect ini Ustaz. Mohon maaf. Harusnya ada di sana. Cuma kayak nggak connect, nggak apa-apa. Tadi harusnya ada video bagaimana seorang anak ya tukang becak dari Semarang tapi mendapatkan nilai tertinggi, namanya Reni Anggraini, anak tukang becak, dapat IPK tertinggi 4,0 di Universitas Negeri Semarang dan mendapatkan S2 dan S3 itu beasiswa, padahal anak tukang becak. Dan dia bilang sama ayahnya, ya antarkan Reni wisudanya naik becak. Subhanallah. Kalau anak tukang becak saja bisa mendunia, apalagi anak-anak santri harusnya bisa mendunia. Ini apa Ustadz? Ini adalah bagaimana Rasulullah sebagai juara. Rasul itu juara satu di dunia. Di mana Ustadz? Di dalam sebuah buku. Ini ada nggak videonya? Nggak ada juga, berarti videonya tidak connect ya. Baik, ada bukunya anak-anak Ustadz, 100 tokoh orang yang paling hebat di dunia. Bukunya ditulis pada tahun 1978. Ustadz saja belum lahir. Umur bukunya berarti sampai sekarang 43 tahun kurang lebih bukunya ya. Siapa yang nulis Ustadz? Profesor dari Amerika. Agamanya bukan Islam. Dia nulis siapa orang-orang terhebat di dunia, 100 orang. Ternyata yang juara satu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Juara 2 siapa? Isaac Newton. Juara 3 siapa? Nabi Isa alaihissalam. Juara 4 siapa? Siddhartha Gautama, pembawa agama Buddha. Juara 5 siapa? Konghucu, pembawa agama Konghucu. Juara 6 siapa? Santo Paulus, penyebar agama Nasrani atau Kristen. Selanjutnya ada Sailun, penemu kertas dari Cina, ya. Adapun Albert Einstein, ini adalah urutan yang keberapa? Ke-10. Thomas Alva Edison, penemu lampu, urutan ke-30 sekian. Jadi Nabi Muhammad itu selain sunnahnya sholat, selain sunnahnya puasa, Nabi Muhammad sunnahnya juga anak-anak semua harus jadi juara. Karena Nabi Muhammad adalah seorang juara. Tidak hanya juara kelas, bahkan juara di dunia. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik adik-adik, ini siapa Ustaz? Ini adalah ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Siapa ini? Ibnu As-Sina, nama Persianya Avicenna. Kalau pesantren Nur Ar-Rodiyah punya namanya Rumah Sakit Bidadari, pas. Kalau bisa, di pesantren ini rata-rata kelulusannya bisa menjadi seorang dokter. Kenapa? Bapak kedokteran dunia adalah seorang ulama Islam, yaitu Ibnu Sina. Bapak kedokteran dunia. Sampai sekarang bukunya masih digunakan oleh seluruh ilmuwan dokter yang ada di dunia. Ini siapa Ustadz? Al-Biruni, penemu gaya gravitasi 500 atau 400 tahun sebelum Isaac Newton. Agamanya Islam juga. Sorbannya sama kayak tuan guru kita Ustadz Tamrin Munti. Subhanallah. Kok dibilang pula sorban itu dalam keadaan radikal, janggut kok radikal? Ulama dulu semuanya bersorban. Ini siapa Ustadz? Al-Khwarizmi, father of algebra. Siapa bilang orang Islam bodoh matematikanya? Salah itu. Bapak matematika dunia saja agamanya apa? Islam. Makanya anak pesantren harus pinter matematikanya, pinter fisikanya, sebagaimana bapak matematika dunia. Pakai jubah silahkan, pakai lobe silahkan. Ini juga pakai jubah, pakai lihya, tapi otaknya cerdas dengan matematika. Bahkan kalau adik-adik kenal namanya Mark Zuckerberg. Siapa itu Ustadz? Penemu dan pemilik Facebook. Dia bilang apa? Di majalah Times. Majalah Times adalah majalah paling terkenal di dunia. Saya heran melihat orang-orang yang mengidolakan saya sebagai seorang pemilik Facebook, anak muda terkaya di dunia. Sementara saya mengidolakan ilmuwan Islam namanya Al-Khwarizmi. Tanpa adanya teori aljabar dan algoritma, maka mustahil kalian punya komputer, punya handphone, punya televisi, punya internet. Teori dasarnya ada algoritma dan aljabar, dan itu adalah ilmuwan Islam. Namanya siapa? Al-Khwarizmi. Dan dia adalah bagian dari santri. Ya, adik-adik selanjutnya siapa? Siapa yang mau jadi pilot? Mau jadi pilot siapa? Ada yang mau jadi pilot? Jadi pilot. Ya. Tadi kita belajar siapa? Profesor B.J. Habibie, pembuat pesawat di Indonesia. Ternyata bapak pesawat dunia namanya Ibnu Al-Firdaus. Apa buktinya Ustadz? Nanti kalau adik-adik panjang umur bisa go internasional, jalan-jalan ke Irak. Salah satu bandara internasional di Irak namanya Bandara Internasional Ibnu Al-Firdaus. Kenapa Ibnu Al-Firdaus? Karena dialah penemu teori pesawat pertama sekali sebelum Wright bersaudara. Ya, ini ilmuwan-ilmuwan Islam. Siapa lagi? Ibnu Khaldun, bapak sosiologi. Siapa lagi? Ibnu Al-Haytham. Nah, ini kacamata. Teori pertama kali tentang kacamata penemunya adalah Ibnu Al-Haytham, Muslim, seorang ulama. Subhanallah. Ya. Kemudian As-Sarif Al-Idrisi, bapaknya biografi, founder of geography. Ya. Dan ini adalah panglima-panglima besar Islam. Tidak hanya menaklukkan antar kota, bahkan antar negara. Jadi kalau panglima hebat itu bukan hanya menjadi panglima di satu negara, tapi bagaimana panglima ini bisa mengalahkan negara. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, ya, dan para penerus orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid, ya kan? Siapa lagi? Ya, Uqbah bin Nafi.
Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As, Tariq bin Ziyad, ya. Dan yang paling masyhur siapa? Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstanti. Nanti kapan lain waktu kita khusus membahas tentang bagaimana motivasi juara Muhammad Al-Fatih, ya. Baik, anak-anakku sekalian, inilah yang diajarkan dalam spirit hijrah itu, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. I'm with Allah, I'm be able. Aku bersama Allah, aku pasti bisa. I'm the champion. Aku adalah seorang juara. Jadi semangat hijrah. Kenapa harus sekolah di pesantren Nur Ar-Rodiyah? Agar nanti pulang ke kampung, mikrofon di masjid tidak akan dibiarkan kecuali adik-adik yang azan. Itu dulu Ustaz begitu. Jadi kalau sudah pulang dari pesantren, jagakan masjid. 10 menit, 15 menit sebelum azan sudah di masjid Ustaz. Harus anak pesantren yang azan. Maka setiap 5 waktu suaraku yang didengar oleh satu kampung ini, berarti aku yang juara satu kampung ini. Anaknya siapa itu? Anaknya Bapak Haji Sudiro. Oh subhanallah, dari kecil Ustaz dah begitu. Waktu kecil kelas 1 SMP bilang sama ayah, ya sudah diajar latihan ceramah di pesantren. Kapan ini bisa ceramah? Nanti sebelum Ustaz naik 5 menit ceramah dulu. Naik Ustaz ceramah, belajar sebelum Ustaznya ceramah. Kenapa? Mau jadi juara. Tidak ada anak-anak seumuran Ustaz yang bisa pidato di depan masjid, cuma Ustadz yang bisa. Ustadz bangga sebagai santri. Ini pulang ke kampung, waduh kesempatan. Kalau di pesantren bisa sholat saja nggak bisa tidur, sampai rumah tidur aja. Ya. Ini bukan anak santri, ini anaknya Mbah Surip. Ya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Ini umatnya Mbah Surip, bukan umatnya Rasul. Jadi santri kalau sudah pulang ke kampung, wah, subuhnya pasti bangun, subuhnya pasti ke masjid, zuhurnya nggak pernah tinggal, duhanya nggak pernah tinggal. Itu hanya satu anak yang santri yang bisa seperti itu nanti di kampung. Siapa itu? I'm be able, aku bisa. I'm the champion. Anak santri Nur Ar-Rodiyah adalah juara. Takbir, takbir. Adik-adik ya, maka dikatakan apa? Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Ya, jadi kita disuruh bersabar from zero to hero. Tidak kemudian B.J. Habibie tiba-tiba jadi profesor. Tidak kemudian tiba-tiba Cristiano Ronaldo jadi pemain bola terkenal. Tidak begitu. Harus bersabar. Harus terus latihan. Harus terus belajar. Oke semuanya, stand up please. Aduh, udah mulai ngantuk ini ya. Wah, berarti bukan santri. Ya, sudah semua berdiri, stand up please. Oh, yes sir. Stand up please. Oke, hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak. Pegang apa namanya nih? Pundak kawannya masing-masing. Dikusuk-kusuk. Sebelum kita bermuhasabah, dikusuk-kusuk pelan-pelan. Hujan gerimis, tangannya kayak gini, hujan gerimis. Gini tangannya. Hujan deras, tangannya kayak gini. Hujan deras. Hujan geluduk, dor. Balik kanan enggak? Balik kanan ya. Pegang lagi pundak kawannya. Dikusuk-kusuk lagi. Hujan gerimis, mana hujan gerimisnya tadi? Oh, janganlah marah pula ya, gerimis ya. Hujan deras. Hujan geluduk. Biar nggak ngantuk lagi. Sit down please. Oke ya. Baik, kita lanjutkan di penghujung adik-adik sekalian ya. Dan yang terakhir adalah pesantren modern Nur Ar-Rodiyah mendunia ya. Semua tangannya begini. I'm the world. I'm with Allah. I'm the able. I'm the champion. I'm the world. Aku santri juara mendunia dari pesantren modern Nur Ar-Rodiyah. Allahu Akbar. Baik adik-adikku rahmati Allah Subhanahu wa taala, muslim itu bukan seperti kodok dalam tempurung. Ada namanya Ustadz Syamsi Ali Al-Hafiz.
orang dari Makassar, Sulawesi, sekarang menjadi imam besar di Masjid Al-Hikmah, New York City, Amerika. Jadi orang Indonesia jadi imam besar di mana? Di Amerika. Ya. Nanti lain waktu diputar videonya. Ini videonya tidak connect ya. Muslim itu bukan seperti kodok dalam tempurung. Maka tadi kata Ustadz, jangan hanya di kampung saja tinggalnya. SMP sudah bergerak ke Tanjung Pura. Nanti kuliahnya ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke Amerika, ke Jepang, ke Australia. Go internasional. Bergerak. Jangan seperti kodok dalam tempurung. Ini siapa Ustadz? Ini ulama-ulama Indonesia pada abad ke-18, 1800, sekarang 2000 ya, sebelum 2000 1900, 100 tahun yang lalu. Ini 1800-an. Siapa ini Ustadz? Ada ulama, 3 ulama kita yang masyhur sebagai imam tidak tanggung di Makkatul Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi ya, seorang ulama dari Betawi. Syekh Junaid menjadi imam di Makkatul Mukarramah. Selanjutnya siapa Ustaz? Masyhur Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dari Banten. Di 1800 adik-adik, belum lagi ada pesawat terbang ke Mekah sana. Iya kan? Iya kan ya? Allah kirim. Subhanallah ya. Ternyata sudah menjadi imam di mana? Makkatul Mukarramah. Ya, baik, selanjutnya tadi ada ya Syekh Al-Minangkabawi, Khatib Al-Minangkabawi. Ini adalah seorang ulama dan syekh dari mana? Dari Minangkabau, Padang, menjadi imam di Makkatul Mukarramah dan menjadi guru dari pendiri Muhammadiyah. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menjadi guru dari pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, demikian kiranya menjadi guru, tuan guru kita ya, sebagai pendiri Thariqah Naksabandiyah Besilam, Syekh Abdul Wahab Rakan Al-Khalidi ya. Ya. Baik, ini dia ulama-ulama yang di tahun sebelum kemerdekaan ya. Allahumma yarham ya. Baik, inilah ulama-ulama kita yang sudah mendunia. Ini ulama-ulama di Sumatera Utara yang telah dikenal oleh dunia dan sudah go internasional. Kuliahnya juga di Makkah, di Mesir ya, ya kan ya. Ini Buya Hamka ya. Ini Syekh Haji Abdul Khalid ya Al-Mandairi. Ini pendiri pesantren Mustafa, iya, Syekh Mustafa Husin. Ya, termasuk diantaranya ini ada Adam Malik, ada Profesor Abdullah Shah yang sekarang masih ada, masih hidup beliau. Ini sekarang menjadi Kadubes Maroko. Ya, Ustadz Hasan Azwar, pesantrennya di pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan di Sipirot. Santri juga, ya, sekarang menjadi Kadubes di Maroko. Ya, Ustadz Abdul Somad, Syekh Jimal Fuad, almarhum Dr. Sofyan Shah, Profesor Dr. Muzakir pada tahun 2018 berdakwah keliling di 8 negara di Eropa. 30 hari pada saat Ramadan, 10 hari di bulan Syawal. Ini adalah ustadz-ustadz yang ada di mana? Di Sumatera Utara. Dan insya Allah anak-anak kami, adik-adik kami semua insya Allah mendunia bersama pesantren Modern Nur Ar-Radiyah. Amin, amin rabbal alamin. Baik adik-adikku sekalian, maka ini yang harus kita buat bersama. Kita doakan sesekali. Nanti bolehlah santri yang sebelum selesai talaki dulu di Mekah berapa bulan, kan gitu ya. Atau kemudian studi banding. Itu ada itu. Kelasnya Ustadz, kelas online, koneksi langsung dengan Al-Azhar Kairo. Jadi kelasnya kelas on air ya. Jadi kelasnya pakai daring. Jadi nggak mesti sampai ke Madinah, Mas, Mekah. Sekarang sudah ada kelasnya. Jadi nanti ada double degree. Lulusan dari sini langsung lulusan dari sekolah tinggi yang ada di Makkah, Madinah, atau kemudian di Al-Azhar Kairo. Sudah ada ya. Nanti kita juga komunikasikan sama OIAA, pengurus alumni Al-Azhar Center.
Dengan harapan kalau sudah mengikuti sekolahnya, maka insya Allah kemudahan untuk langsung diterima lulus ketika anak-anak yang mau masuk ke Al-Azhar Kairo. Ya, ini disebut dengan apa? International class. Ya, jadi memang dibikin milieu dan suasana kelasnya adalah kelas international studies, perpindahan pelajar, baik di Malaysia, baik di Brunei, baik di Singapura, negara manapun terserah, bekerja sama dengan Nur Ar-Rodiyah. Ada pesantren di Malaysia, student exchange, perpindahan, menghijrahkan 10 santri terbaik yang ada di sini dibawa ke Malaysia. 1 semester 6 bulan. Yang dari Malaysia pindah kemari, saling berganti. Ya, besok tamatnya ini standarnya standar Indonesia, dapat digrinya di sini juga dapat di Malaysia. Itu yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekarang menjadi akreditasi internasional. Salah satunya apa? Perpindahan antar mahasiswa ke Taiwan, ke Amerika, ke Australia, ke Malaysia. Ya, 1 semester dan mendapatkan nilai dari sekolah yang ada di Amerika. Besok S2-nya sudah lulus testing dan dapat beasiswa. Ya, ini yang harus kita buat kalau mau go international atmosphere, international championship. Anak-anak Nur Ar-Rodiyah tidak lagi cerita ikuti MTQ-nya, kelasnya kelas Sumatera Utara dan Indonesia. Lihat perlombaan-perlombaan yang ada di Malaysia, di Singapura, anak Nur Ar-Rodiyah ikut perlombaan itu. Wah, subhanallah. Ya, YPSA di Kota Medan ikut perlombaan di Korea. Juara di Korea. Ya, kadang-kadang kerenan kita dibanding orang Korea. Orang itu nggak belajar, kita sudah belajar. Ini hanya masalah mencari channel internasional saja. 1-2 orang alhamdulillah di Sumatera Utara, Ustadz Fadlan Zainuddin juara Qori internasional. Ustadz Darwin Hasibuan di Iran, di Irak, di Pakistan, di mana diundang. Kadang-kadang ternyata jauh lebih bagus Qori yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik sekalian, kita doakan. Kita baru berjalan sejak tahun 2019, 3 tahun berjalan. Kita bukan bicara tentang umur di sana puluhan tahun, di sini baru 3 tahun. Kita bicara tentang bagaimana kualitas mendunianya. Walaupun kita baru 3 tahun dan 4 tahun, kalau prestasinya sudah internasional, alhamdulillah. Maka tidak ada urusan panjang dan pendek. Ini handphone. Di masa Ustadz dulu, di tahun 2000-2001, handphone yang paling terkenal namanya Ericsson atau Siemens. Itu besar itu handphonenya. Kalau melempar anjing, meninggal anjingnya. Besar kali kan ya. Ya. Itu Siemens dan Ericsson. Kemudian generasi berikutnya namanya Nokia. Selesai Nokia muncullah BlackBerry, ya kan Ustaz? Sekarang semuanya udah nggak ada. Kita bukan cerita yang lama dan berumur, tidak, yang berinovasi, yang cepat berhijrah, yang cepat bertransformasi. Makanya sekarang orang Jawa sudah bisa bikin handphone. Oppo, ini bahasa Jawa, berarti orang Jawa ya. Vivo ya, berarti bahasa Jawa. Ini HP sekarang disebut apa? Smartphone. HP yang dulu sudah ditinggalkan adik-adik. Maka hari ini kita berdoa semoga Nur Ar-Rodiyah menjadi pesantren yang transformasinya mendunia, ya, pendidikannya insya Allah mendunia. Semua lulusan Nur Ar-Rodiyah yang mau ke Al-Azhar Kairo sudah terkoneksi dan semuanya lulus beasiswa insya Allah. Baik adik-adikku, ini perjalanan dakwah para sahabat di Indonesia. Jadi kalau para sahabat Nabi nggak pergi ke Indonesia, maka tidak ada orang Islam di Indo. Hijrah dari Mekah, hijrah dari Madinah, datang ke Indonesia. Siapa Ustadz? Ada di Cirebon, Ali bin Abi Thalib, sampai di Cirebon. Ya. Ada di Jepara siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ada sampai di Sumatera Barat siapa Ustadz? Ubay bin Ka'ab. Sampai kemudian di Aceh Darussalam Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemudian di Barus Tapanuli Tengah, di Sumatera Utara Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Di Palembang Akasha bin Musin. Perla Aceh Timur Salman Al-Farisi. Lamre Aceh Zaid bin Harisa. Kemudian sampai di Riau Wahab bin Abi Qobaha. Ya, baru Islam itu bergerak. Makanya adik-adik diutus ke Nur Ar-Rodiyah, nanti pulang ke kampung bisa berdakwah, memberikan
ceramah keilmuan kepada kawan-kawan SD-nya, kawan-kawan SMP-nya supaya rajin sholat, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ini di dunia adik-adik sekalian. Jadi para sahabat dari zaman Nabi dan para khulafaur rasyidin sudah keliling dunia berdakwah Islam. Makanya adik-adik harus berangkat ke Australia. Ngapain? Kuliah dan mengislamkan orang-orang di Amerika. Mau kemana? Mau ke Singapura Ustadz. Ngapain? Kuliah di Singapura, bekerja di Singapura dan mengislamkan orang-orang Singapura. Mau berangkat kemana lagi? Ke Jepang. Berangkat ke Jepang. Kuliah bekerja di Jepang, mengislamkan orang-orang Jepang. Takbir. Sudah mulai ya, sudah mulai ngantuk ya. Baiklah. Bermula dari mimpi anak desa yang mendunia ya. Ini Ustadz dulu anak tukang beca ya, Bapak Ustadz waktu Ustadz masih SD tukang beca ya. Sampai Ustadz SMA walaupun Bapak sudah lulus PNS dari honornya, tetap saja narik beca karena gaji PNS-nya nggak cukup untuk bayar 3 anaknya di pesantren. Jadi sampai saya tamat SMA, bapak saya sampai siang kerja jam 1, selesai jam 1 sampai maghrib narik beca. Tapi penarik becak yang soleh ya, setiap jam sholat langsung berhenti, jam 3 berhenti langsung masjid, nggak terima sewa ya. Sudah maghrib berhenti, maghrib isya harus tetap sholat, nggak perlu jadi tukang becak. Alhamdulillah, abang ustadz yang paling besar Dr. Ahmad Fitrianto baru selesai doktornya tahun ini. Abang ustadz nomor 2 Abdul Malik sarjana ekonomi juga tamat pesantren santri. Dan Ustadz Muhammad Fadli Sudiro semoga dimudahkan doktornya ngikutin jejak tuan guru kita. Amin ya. Ini sebagai bukti bahwa santri itu dengan doa yang baik hari ini kita sampai pada cita-cita kita ya. Ini SD-nya Ustadz ya. Ini SD-nya Ustadz. Ini masjid pertama kali Ustadz ceramah waktu kelas 1 pesantren. Tempat Ustadz ajan setiap waktu. Santri yang Indonesia, santri yang mendunia. Mohon doanya saya bersama dengan guru saya dan mentor saya, Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, penulis tafsir inspirasi. Kami sedang menyempurnakan tafsir inspirasi berbahasa Inggris tahun ini. Kalau rampung, semoga akhir tahun nanti sudah selesai coronanya, kami bisa berdakwah keliling Eropa. Ya, dakwah tafsir inspirasi dari kota Medan sudah ke Indonesia, dari kota Medan insya Allah mendunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adikku, setinggi apapun sukses adik-adik sekalian, maka cita-cita terbesar adalah saat ayah dan ibu meninggal dunia, mau berangkat ke Jepang lah, Amerika lah. Waktu ayah dan ibu kita meninggal dunia, pulang dari Jepang, pulang dari Amerika, talkinkan kedua orang tua kita sebelum meninggal, itu baru sukses. Ini almarhum ayah anda kami, Bapak almarhum Haji Sudiro ya, pada tahun 2018. Persis Ustaz baru pulang umroh seminggu ya. Beliau sakit koma selama 9 hari dan kemudian meninggal dunia. Semoga husnul khotimah, dan malam hari ini Ustaz berdoa kebaikan ilmu yang coba Ustaz berikan pada motivasi malam hari ini. Semua adik-adik yang sukses menjadi pahala jariah untuk ayah anda tercinta almarhum Haji Sudiro. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه واجعل الجنة مثواه واجعل الجنة مثواه والحمد لله رب العالمين. Baik, inilah puncak kesuksesan kita. Bukan hanya kita dikenal oleh dunia, tapi bagaimana kesuksesan utama kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dalam hidupnya dan juga di dalam kematian yang husnul khotimah. Baik adik-adik, mari dipersiapkan tulisannya, kertasnya. Kita akan nulis surat cinta untuk kedua orang tua kita ya. Sudah siap semuanya?
Surat ini akan kita berikan kepada ayah dan ibu setelah nanti dibolehkannya dia berkunjung, ya. Ya, nah mesti dicontoh yang ada di depan. Tulis sendiri juga boleh, ya. Sudah semuanya dibayangkan ayah dan ibunya ada di hadapannya, ya kan? Kita sedang menulis surat cinta ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kita mulai. Salam cinta dan rindu kita buat kedua orang tua kita. Surat cinta untuk ayah dan bunda. Surat cinta untuk papa dan mama. Manggilnya apa? Abi, Umi, silakan ditulis masing-masing sesuai dengan panggilan ayah dan ibunya, ya. Dari pondok tercinta Nurul. Apa kabar ayah? Apa kabar bunda? Terpanjat selalu dalam doa sujud ananda, kiranya ayah dan bunda selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehat-sehat ayah, sehat-sehat emak, sehat-sehat ibu. Setiap sholat adik abang mendoakan, ya Allah, sehatkanlah ibuku, sehatkanlah ayahku, panjangkanlah umur keduanya sampai nanti adik wisuda dan sampai nanti adik sukses. Doa, ya. Dan alhamdulillah ayah dan bunda, adik, abang betah di pesantren ini karena ada ustaz-ustaz yang membimbing seperti laksananya orang tua di pesantren ini. Karena ada teman-teman, ya, tempat bersahabat, berbagi cerita, saling tertawa seperti abang dan kakak yang ada di rumah, ya. Jadi dengan apa? Adik, abang betah di pesantren ini, bilang sama kedua orang tuanya, jangan sampai ayah dan ibunya ragu kalau anak-anak ustaz bersedih di pesantren. Tidak, bahagia di pesantren, ada kawannya banyak, kawannya ada ratusan orang, gurunya ada puluhan orang, sama-sama di pesantren, bermain bersama, bercerita bersama. Apalagi yang dibilang di suratnya, Ananda sudah bertekad, ya, Ananda sudah berdoa ibu, di dalam diri Ananda akan belajar bersungguh-sungguh di pesantren ini untuk meraih semua cita, menjadi santri yang juara, santri yang mendunia. Doakannya, doakan ibu, semoga abang atau adik jadi hafiz Quran. Ya, tulis di situ, ya kan? Cita-cita abang sama adik jadi apa? Tulis mau jadi apa? Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau kuliah di Al-Azhar Kairo, ada yang mau kuliah di Australia. Ditulis masing-masing. Doakannya ya, doakannya ibu, doakannya papa, doakannya mama. Adik punya cita-cita dan doa untuk menjadi seorang profesor, ya. Ditulis di situ, ya. Saudara-saudari sekalian, kemudian kita bilang apa? Terima kasih ayah, terima kasih bunda sudah menyekolahkanku ke pesantren Nurul Ar-Rohiyah. Di tempat ini Ananda belajar untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini Ananda belajar sholat, belajar baca Quran, belajar bahasa Arab, belajar tahajud, puasa Senin Kamis, belajar berzikir, belajar berselawat, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ada tetesan air mata rindu, tapi Ananda yakin ini adalah jalan yang terbaik untuk mencapai cita-cita Ananda. Ya, insya Allah. Ananda bangga menjadi anak
ayah dan bunda. Maka kita bilang apa dalam doa ujung surat kita? Dalam air mata cinta dan rindu di atas sajadah, Ananda berdoa sepanjang waktu, ya Allah, izinkanlah hamba menjadi anak yang berbakti di dunia dan di surga, dapat menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tua tercinta, dapat melaksanakan fardu kifayah saat nanti ayah dan bunda meninggal dunia. Ya Allah, izinkanlah hamba yang memandikannya. Ya Allah, izinkanlah hamba yang mengafaninya. Ya Allah, izinkanlah hamba yang menjadi imam nanti saat ayah dan ibu meninggal dunia. Ya. Nanti kalau orang lengkap, ini sudah Ustaz buat di komputernya, nggak usah tinggal filenya ya, nanti bisa dilengkapi. Baik, selanjutnya kita berdoa agar kiranya kita mulai memasukkan ayah dan bunda di dalam pusara kuburnya, dan berdoa sepanjang hayat kita untuk keduanya agar kiranya masuk surga. Ya Allah, cintailah ayah dan ibuku, dan temukanlah kami nanti di surga bersamamu dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga hamba bisa menghadiahkan mahkota hafalan Quran Ananda untuk kedua orang tua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, rindu surga Ananda untuk ayah dan bunda tercinta. Oke, udah ada yang jadi belum? Udah selesai ini suratnya? Siapa yang sudah selesai? Ah, sini, satu orang sini. Ada? Sini ke depan. Ada yang berani baca surat cintanya di depan? Ada yang berani? Silakan ke depan. Masa baca surat buat ayah dan bundanya nggak berat? Nanti kalau yang baca di depan, maka diamini oleh semua kawan-kawannya, maka suksesnya lebih cepat. Amin. Gak ada yang selesai? Kok masih segini? Ada yang sudah selesai? Ada yang bisa maju ke depan? Satu orang saja? Ada Ustaz yang bisa maju ke depan? Bisa dibantu? Ada santri kita yang berani maju ke depan? Oke, nggak ada ya, berarti sekarang tulis suratnya, berhenti dulu, nanti dilanjutkan selesai acara. Ada? Oh, nanti tulisnya nanti lagi ya. Oke, sekarang semuanya duduk yang bagus dulu, duduk yang rapi. Kita mau sama-sama berdoa ya. Nah, yuk. Nanti tulis suratnya nanti dilanjutkan bersama dengan guru-gurunya ya. Oke, sudah semuanya. Tutup dulu bukunya anak-anak saya. Nah, kita mau berdoa bersama dulu ya. Baik. Sekarang semuanya coba berdiri dulu, boleh berdiri dulu semuanya. Oke. Semuanya saling berhadapan-hadapan dengan temannya. Pasang-pasangan satu-satu ya. Dengan temannya masing-masing, hadap-hadapan. Pegang tangan temannya, pegang tangan temannya. Karena kita mau sama-sama saling mendoa. Biasanya kan doa sendirian, ini didoakan oleh teman-temannya ya. Boleh 3 orang, boleh 2 orang ya. Sudah diletak dulu bukunya ya, dipegang tangan temannya ya. Insya Allah semuanya sudah sehat ini kan. Oke, bismillah. Boleh semuanya tenang dulu. Untuk kedua orang tua kita yang di rumah, ya Allah, Al-Fatihah. Lihat semua pejamkan matanya, khusyuk, bayangkan wajah kedua orang tua. Pejamkan matanya, khusyuk, kita mau berdoa. Beberapa menit ke depan saja